Kembali lagi di IDX Opening Bell, pemirsa. Setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Monex Investindo Futures, Vicky Amanani. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya. Baik, iya Pak Vicky, ini kita saksikan bahwa harga emas kembali turun ya kan, bahkan mendekati level di bawah 1.700. Nah, ini bagaimana pergerakannya hari ini, Pak? Ya, kalau saya melihat sebenarnya emas tahun ini kan sudah meningkat 13%. Sekarang di level 1715 di $1.715 per troy ounce. Justru terakhir 2 hari dia meningkat, sempat turun ke level 1685, sekarang meningkat karena stock market juga turun selama 2 hari kemarin gitu. Tapi saya masih sangat positif terhadap emas, karena kalau kita melihat cenderung trennya juga selama Amerika Serikat suku bunganya rendah, apalagi sekarang 0%, atau kalau kita mundur ke pas krisis global 2008 juga, waktu suku bunga diturunkan, itu justru support harga emas karena suku bunga rendah selalu positif terhadap emas. Kedua, stock market itu sangat, terakhir hari Jumat minggu kemarin sempat turun karena non-farm payroll juga. Non-farm payroll di Amerika Serikat keluarnya positif, diekspektasi hampir 8 juta pekerjaan akan menurun, justru menambah 2,5 juta. Jadi itu membuat minat kepada aset risiko seperti pasar saham, tapi justru membuat emasnya menurun. Tapi kalau saya lihat dari segi medium to long term, saya masih sangat positif terhadap emas. Ada resistance di 1748, berikutnya di 1790. Tapi saya masih lihat untuk akhir tahun ini bahkan bisa mencapai level $2.500 per troy ounce. Ya, Pak Vicky, jadi dengan penurunan ini nih, nah ini bagaimana kita melihatnya? Investor apakah mengambil posisi jangka pendek atau jangka panjang ini sebaiknya, Pak Vicky? Ya, kalau misalnya ada yang mau, karena volatilitas lagi tinggi, kalau ada yang mau trading jangka pendek juga boleh. Yang penting ada rencana tradingnya, ambil profit di mana, stop loss di mana, risiko terhadap keuntungannya harus menarik. Tapi juga kalau misalnya emas mengalami penurunan, itu jadi kesempatan untuk koleksi emas juga untuk jangka panjang. Karena banyak kekhawatiran di pasar, masalah US-China trade deal, masalah coronavirus terutama gitu, dan kontraksi di ekonomi di seluruh dunia. Baru pagi ini saya baca berita di Delhi, di India juga kondisinya tambah parah gitu. New York juga baru buka dari Senin kemarin. Jadi berita masih sangat sensitif. Justru saya sarankan untuk membeli emas sebagai hedge untuk portfolio, dan juga kesempatan menurun itu jadi lebih menarik untuk dikoleksi gitu. Iya, baik. Pak Vicky, jadi harga CPO ini sedikit demi sedikit merangkak naik. Nah, ini bahkan secara year on year, harga rata-rata CPO saat ini menguat 15,2%. Nah, ini apa sentimen utamanya? Ya, sentimen utamanya sebenarnya ini akibat harga minyak juga meningkat karena ekonomi ini mulai terbuka lagi gitu. Indonesia pun ada fase-fasenya, akan buka dari tanggal 5 sampai shopping mall juga mau buka pas tanggal 15 gitu, Juni. Tapi sekarang saya masih melihat ini sangat sensitif. Jadi kalau untuk trading seperti energi, saya sarankan short term trading aja. Karena untuk long term trading, volatilitas terlalu tinggi dan belum jelas arahnya mau kemana gitu. Jadi saya sarankan, saya masih lihat minyak long term itu akan balik turun lagi. Tapi untuk sementara short term trading aja gitu. Ya, baik. Ya, lalu dengan penguatan ini, apakah investor ini sudah bisa mulai ambil posisi untuk all-in, Pak Vicky? Ya, untuk posisi all-in, saran ke saya itu short term trading aja. Jadi kalau ada yang menggunakan analisa teknikal dengan grafik misalnya 30 menit, 1 jam, tradingnya 2-3 hari berdasarkan momentum, itu masih oke. Jadi sangat jangka pendek. Kalau jangka panjang, kita masih belum jelas dari OPEC apa yang mau dilakukan. Menurut mereka, mereka akan mengurangi produksi lagi selama sebulan lagi. Tapi ada banyak berita yang sensitif yang bisa dampak harga minyak. Akibat itu akan dampak harga all-in juga. Jadi saran saya short term, bisa buy, bisa sell tergantung momentum, tapi menggunakan analisa teknikal sementara ini. Jadi fundamentalnya belum jelas pada saat ini. Iya, Pak Vicky. Nah, kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah ada pelonggaran, kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka, ya kan? Nah, ini apakah menjadi sentimen positif khususnya untuk komoditas coklat dan kopi?
Sebenarnya sentimen positif, akibat itu komoditi juga secara keseluruhan meningkat. Tapi seperti kita bahas tadi sangat sensitif karena sekarang kalau mulai kasus corona mulai meningkat, mereka mulai pelonggaran buka ekonominya mulai diperketat lagi gitu. Itu bisa dampak negatif ke komoditi. Jadi akibat itu menurut saya untuk pegang posisi jangka panjang di komoditi kecuali emas gitu, itu jadi sangat sensitif. Jadi lebih bagus short term trading dengan momentum atau mempunyai sistem yang sudah dites berhasil, tradingnya short term aja karena ini masih akan gejolak banyak. Jadi kalau gejolak banyak, volatilitas tinggi, pegang posisi jangka panjang itu resikonya bisa tinggi ya. Baik, terima kasih Pak Vicky atas informasinya dan selamat pagi. Ya pemirsa, demikian tadi analis PT Monex Investindo Futures Vicky Amanani.